Baik, kembali di Perempuan Bicara, kita sudah mendengar tadi dari terlapor dan pelapor, yaitu terlapor Pak Indra dan juga pelapor Ibu Evelyn. Saya mau dengar dulu, tadi alasan, saya mau ke Uni Febi dulu ya. Uni Febi, sebagai pakar hukum pidana, pertanyaan besar dari Pak Indra, apakah saya sudah di SP3, video yang pertama, lalu kemudian kejadian lagi, terus mencoba rujuk lagi, kejadian kekerasan lagi, rujuk lagi, apakah itu bisa digunakan untuk pelaporan KDRT? Silakan Uni. Iya, baik. Untuk yang kasus 2012 ya, yang sudah di SP3, tentu ada alasan SP3-nya kenapa. Misalnya kurangnya alat bukti, gitu ya, atau itu bukan merupakan tindak pidana. Nah, kalau seandainya kurang alat bukti, ada alat bukti baru, itu bisa dibuka lagi. Kasus gitu. yang sama? Kasus yang sama, SP3. Itu yang pertama. Tinggal daluarsa, apakah dalam waktu 12 tahun itu masih masuk daluarsa atau tidak. Nah, tapi sekarang kita lihat setelah itu kan ada lagi, dan ada lagi. Ya. Nah, ada lagi itu ya bisa selama memang ada alat buktinya, cukup dengan 2 alat bukti. Dan untuk KDRT itu sebenarnya undang-undang sudah mempermudah. Dia tidak sama dengan tindak pidana umum. Karena KDRT itu cukup 1 saksi saja, saksi korban saja, didukung dengan 1 alat bukti lain, itu harusnya bisa jalan. Oke. Jadi tidak ada alasan sebenarnya kesulitan untuk membuktikan atau mengumpulkan alat bukti. Ini kalau dari segi teori dan undang-undangnya. Tapi dalam pelaksanaannya. Ini pakai undang-undang apa saja? Undang-undang KDRT. KDRT, oke. Ya, di undang-undang KDRT itu kalau di undang-undang menggunakan KUHP, kalau bukan terhadap yang untuk KDRT misalnya penganiayaan, itu harus tetap 2 alat bukti. Oke. Ya kan? Tapi kalau KDRT memang meringankan dalam pembuktiannya. Di situ cukup 1 saksi saja dan itu saksi korban, plus didukung dengan alat bukti lain, itu sebenarnya sudah terpenuhi untuk dapat bisa masuk ke dalam. Jadi pertanyaan Pak Indra tadi bahwa saya udah baik-baik aja, makan pizza bareng, merayakan ulang tahun bareng, terus kemudian dilaporin. Itu gimana logikanya? Iya, logikanya kekerasan ya tetap kekerasan. Kapan itu terjadi? Ya saat itulah laporan itu bisa dibuat. Selama ada bukti? Selama ada bukti. Dan bukti itu tadi saya katakan cukup dengan 1 saksi saja. Kalau di dalam tindak pidana umum kan 2 saksi ya, baru dapat dikatakan sebagai alat bukti. Berarti video bukan alat bukti? Ada saksi korban dan ada saksi ibunya yang melihat itu kalau terhadap anak. Visum? Tambah visum. Dan tambah lagi kalau ada video itu sebagai pendukung saja. Kalau video kan memang di Indonesia belum diakui sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Jadi saya simpelnya Uni, hak dari pelapor untuk menggunakan materi-materi itu untuk pengaduan atau pelaporan kapanpun? Iya, itu kapanpun. Oke. Ya tinggal ya banyak hal lah, kalau untuk KDRT itu banyak hal yang perlu dipikirkan memang. Apakah ini kan terjadi gara-gara begini, tadi Bu Kela mengatakan ini cukup lama sampai nggak jalan baru dia mengunggah gitu ya. Nah masalahnya adalah seperti ini. Cukup lama memang untuk kasus KDRT tadi saya katakan undang-undangnya sebenarnya mempermudah untuk melakukan pembuktiannya. Tapi dalam prakteknya hampir sebagian besar itu lama memang prosesnya. Kenapa? Nah itu yang menjadi pertanyaannya kenapa bisa lama gitu ya. Jadi maksudnya pilihan untuk membuat viral yang dilakukan oleh Kayla Evelyn. Saya mau menjelaskan begini bahwa di dalam ilmu viktimologi ada ilmu yang berbicara tentang korban ya Mbak. Nah di dalam ini itu si perempuan tadi dan anak tadi yang merupakan korban KDRT itu udah viktimisasinya itu udah secondary victimization. Di mana dia sudah mengalami 2 kali menjadi korban. Pertama korban dari KDRT-nya, yang kedua korban dari sistem peradilan pidananya. Baik, itu yang jadi PR. Itu yang menjadi PR. Saya mau ke Mbak Andi. Apa yang membuat pelaporan ini suka lama di kepolisian? Silakan. Baik. Terima kasih. Yang pertama kami kalau di Komnas Perempuan dari tahun 2001 melakukan pendokumentasian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga melakukan kompilasi, dan khususnya pasca Undang-Undang Penghapusan Kekerasan di Dalam Rumah Tangga dikeluarkan di tahun 2004, hampir sebagian besar atau mayoritas dari laporan yang masuk itu tentang kekerasan di dalam rumah tangga. Termasuk di dalam tahun ini kami dari Januari sampai November itu sudah sekitar 3.000-an kasus, dan mayoritasnya adalah kasus kekerasan di dalam rumah tangga. Paling banyak kekerasan terhadap istri atau kekerasan terhadap anak. Untuk kekerasan terhadap anak, selain dengan menggunakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, juga dapat menggunakan atau merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena itu treatment juga bisa jadi berbeda antara kekerasan terhadap istri atau kekerasan terhadap anak. Dan dalam kasus kenapa laporan bisa lama? Nah ini yang jadi sebetulnya hal yang juga perlu kita perhatikan. Tapi sebelum sampai di sana,
mana saya ingin menyampaikan begini, seringkali ini kasus yang banyak kami Ya. amati. Korban itu dan pelaku ataupun pelapor dan terlapor itu hidup dalam siklus kekerasan. Jadi mereka akan pertamanya mengalami kekerasan yang intens banget, marah-marahan, terus berusaha untuk berdamai kembali, Ya. terus berulang, dia berulang begitu, berputar-putar gitu ya. Dan selalu ada keyakinan bahwa kehidupan akan berubah. Semua baik satu maupun lainnya akan berubah sikap. Oke. Tetapi pada akhirnya ternyata dia menggulung saja seperti satu sirkuit gitu ya, satu siklus yang bolak-balik gitu. Dan bisa jadi dia kemudian menjadi semakin intens. Ya. Pada banyak situasi juga kemudian ini tidak dilaporkan sebagai kasus kekerasan, Oke. tetapi dilaporkan sebagai perselisihan terus-menerus yang biasanya berakhir pada perceraian. Ya. Jadi kalau kita lihat di Badilak, angka tertinggi itu adalah akibat perselisihan terus-menerus yang tidak Oke. dapat diselesaikan. Dalam kasus Nah. Ibu Keila berulang sampai ke perceraian sudah nih. Ya, saya nggak, ini kalau untuk kasusnya Bu Kela dan Pak Riz Indra? tentunya Indra, kami ya. perlu dengarkan lebih lanjut ya untuk bisa betul-betul mengikutinya. Nah, tetapi masalah yang lain adalah juga memang di banyak situasi setelah dilaporkan itu tidak bisa segera. Nah, ada banyak alasan Oke. yang bisa diajukan oleh pihak penyelidik. Tetapi dari Komnas Perempuan kami sebetulnya justru mendorong agar ada aturan yang lebih baku. Baik, baik. Saat ini di Mahkamah Agung kita tahu ada Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman untuk melakukan persidangan bagi Oke. perempuan berhadapan dengan hukum. Di Kejaksaan sudah ada pedoman jaksa nomor 1 tahun 2021. Nah, di kepolisian nih yang kita nggak punya. Akibatnya disparitas tentang bagaimana penyidikan itu dilakukan kadang-kadang membuat korban menjadi sangat frustasi, bahkan menjadi semacam keyakinan publik harus viral dulu baru berjalan. Nah, ini yang kemudian Baik. membuat seolah-olah korban ditantang untuk memviralkan bukti-buktinya yang bisa jadi justru nanti akan menyulitkan. Baik, dan ini dilakukan oleh Ibu Evelyn. Oke, terima kasih Mbak Ani. Saya mau ke Mbak Ocha. Mbak Ocha sebagai aktivis perempuan dari Perempuan Merah Putih, saya nggak bilang mendukung atau tidak mendukung, tapi sudah benarkah atau tepatkah yang dilakukan oleh Oke, Bu Evelyn? kembali lagi misal tepat tidak tepat ya, menurut saya kembali lagi kita melihat ke anak. Itu kembali lagi ke naluri masing-masing ya. Kita melihat kembali ke anak. Kenapa ini anak terlahir? Apakah mereka meminta anak ini? Anak ini minta dilahirkan? Tidak. Mereka tidak minta dilahirkan. Kemudian terjadilah perselisihan antara kedua orang tua. Yang mungkin orang tua kan namanya kita hidup pasti akan ada permasalahan ya. Yang menurut saya tadi membutuhkan teknik atau cara berkomunikasi yang baik antara kedua belah pihak tadi. Nah, dikategorikan setuju tidaknya menurut saya tadi dari pihak Ibu Evelyn tadi melakukan hal itu. Ibu Evelyn mungkin sudah mengetahui sendiri alasannya apa. Kenapa beliau melakukan itu beliau sudah mempunyai alasan tersendiri. Kemudian juga Bapak Indra mungkin juga punya alasan tersendiri mungkin yang kita tidak tahu. Ini ada urusan apa nih mereka? Ini urusan internal mereka. Kalau saya dari tadi sebagai Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak, saya lebih concern terhadap anaknya. Tolong, ini anak butuh lingkungan yang sehat. Butuh mereka berkembang. Mereka butuh sekolah loh. Mereka butuh berteman dengan seperti teman-teman pada layaknya yang kemudian dengan kasus seperti ini bergulir terus. Memang sebetulnya begini, bergulir terus jadi mungkin apa yang diharapkan tadi Ibu Evelyn punya tujuan sendiri, Pak Indra juga punya tujuan sendiri. Yang pastinya harapan saya tadi mewakili teman-teman tadi dari masyarakat juga, harapannya adalah segera mendapatkan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak dan anak ini tolong dong diselamatkan segera mungkin. Saya kasihan. Karena sebenarnya wilayahnya anak-anak ini adalah bermain, kemudian mengeksplor dunia, mengeksplor sesuatu yang mereka maunya apa. Gitu. Jadi lepas dari permasalahan orang tua, saya dibilang setuju tidak setuju sebenarnya stop mengeksploitasi anak dengan permasalahan orang tua. Orang tua duduk bersama, selesaikan masing-masing. Dengan cara yang bagaimana ada areanya kok orang tua berbicara. Seperti itu. Terima kasih Mbak Ocha, kita akan masih sambung lagi. Perempuan Bicara saat lagi, kita akan dengarkan bagaimana Ibu Evelyn juga ya setelah mendengar masukan dari para pakar dan didampingi oleh advokat Ibu Sri ya, pendamping dari kuasa hukum. Sesaat lagi di Perempuan Bicara.